Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 9 Madrasah Sanawiyah Nurul Falah Armani yang tercinta. Semoga kalian beserta keluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap di rumah, semangat untuk belajar, jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindarkan dari kerumunan. Kita belajar walau kita dipisahkan dengan jarak. Mari kita mulai melanjutkan materi kita, yaitu yang ketiga, pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Pewarisan sifat dalam Bismillahirrahmanirrahim. Pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup makhluk hidup. Di sini sebelum kita lebih lanjut akan kita ketahui terlebih dahulu tujuan mempelajari materi ini. Yang pertama, tujuan kita mempelajari materi ini yaitu kalian mampu mengidentifikasi materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat dengan tepat setelah melakukan diskusi. 2. Kalian mampu menjabarkan hukum pewarisan sifat, hukum Mendel, dengan tepat setelah melakukan diskusi. 3. Kalian mampu menganalisis mekanisme pewarisan sifat pada manusia dengan tepat setelah melakukan diskusi. 4. Kalian mampu menyajikan informasi mengenai hewan-hewan dan tumbuhan hasil pemuliaan yang menerapkan ilmu genetika dengan bahan setelah melakukan studi literatur. 5. Kalian mampu membuat makalah tentang dampak negatif pemuliaan makhluk hidup terhadap hewan dan tumbuhan asli dengan benar setelah melakukan studi literatur. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, faktor utama peneliti pewarisan sifat pada makhluk hidup adalah gen. Gen ini terletak berderet-deret secara teratur pada rantai DNA. DNA yang mengandung gen akan berikatan dengan protein yang membentuk struktur khusus yang disebut namanya kromosom. Gen, DNA, serta kromosom merupakan penyusun materi genetik. Oleh karena itu, materi genetik memegang peranan penting dalam proses pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, apa yang dimaksud materi genetik? Nah, bagaimana mekanisme pewarisan sifat dari orang tua kepada anaknya? Apakah semua sifat orang tua akan diwariskan kepada anaknya? Kita nanti cari, temukan jawabannya. Kita lanjutkan dulu materi kita kali ini. Berdasarkan persepsi di depan, kalian tentu sudah mengetahui bahwa proses pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik. Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mempelajari materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat, hukum pewarisan sifat, serta pewarisan sifat pada manusia dan penerapan pewarisan sifat. A. Materi genetik sebagai dasar pewarisan sifat. Setiap makhluk hidup mempunyai sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri khasnya. Sifat-sifat tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Nah, pewarisan sifat dari generasi ke generasi disebut namanya hereditas. Cabang ilmu biologi yang mempelajari hereditas disebut namanya genetika. Sifat-sifat seperti wajah, jenis rambut, bentuk mata, bentuk hidung, maupun bentuk telinga diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Melalui materi genetik,
Jadi materi genetik merupakan substansi yang dapat diwariskan dari orang tua kepada anaknya. Substansi apa saja yang termasuk materi genetik? Nah, untuk mengetahuinya kita akan melakukan terlebih dahulu. Ada di situ, kalian baca dulu saja, kamu cermati mengidentifikasi substansi yang termasuk materi genetik. Kalau kita sudah menyimaknya, nah dari hasil yang kita simak tadi, kita akan mengetahui materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat pada makhluk hidup. Gen, RNA, DNA, dan kromosom disebut sebagai materi genetik karena bertanggung jawab terhadap pewarisan sifat. Nah, bagaimana struktur kromosom, DNA, RNA, dan gen? Nah, untuk mengetahuinya, kita coba lihat penyusun materi genetik. Proses pewarisan sifat pada makhluk hidup ditentukan oleh materi genetik. Sifat-sifat yang dimiliki seseorang seperti warna kulit, wajah, jenis rambut, bentuk daun, telinga, dan bentuk mata diwariskan oleh orang tua kepada anaknya melalui materi genetik. Nah, materi genetik tersusun atas gen, asam nukleat, DNA, RNA, serta kromosom. Kromosom, pengendali faktor keturunan pada makhluk hidup terdapat pada kromosom. Kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdiri atas dua komponen molekul, yaitu protein dan asam nukleat. Asam nukleat terdiri atas DNA dan RNA. Suatu kromosom terdiri atas beberapa bagian, yaitu kromatid, kromomer, stromer, satelit, dan telomer. Kita perhatikan gambar di samping gambar 31. Kromonema yaitu merupakan pita yang berbentuk spiral di dalam kromosoma dibungkus oleh matrik. 2. Kromomer merupakan bagian kromena yang mengalami penebalan di dalam terdapat protein yang mengandung molekul DNA. Segmen-segmen DNA tertentu yang disebut gen berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan dan menempati suatu bagian yang disebut locus gen. 3. Sentromer. Sentromer merupakan daerah konstriksi atau lekukan di sekitar pertengahan kromosom. Dapat stromer, terdapat kinetekor. Kinetekor merupakan tempat pelekatan benang-benang spindle selama pembelahan inti dan berperan mengatur pergerakan kromosom selama pembelah sel. Satelit. 4. Satelit merupakan bagian kromosom yang berbentuk bulatan dan terletak di ujung lengan kromatid. 5. Telomer merupakan daerah terujung pada kromosom. Telomer ini berfungsi menjaga stabilitas bagian ujung kromosom agar DNA di daerah tersebut tidak terurai dan menghalangi bersambungnya kromosom yang satu dengan yang lain. Ada bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Kromosom dibedakan menjadi 4 macam. 1. Metasentrik, apabila sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom. 2. Submetasentrik, apabila sentromernya terletak mengarah ke salah satu ujung kromosom sehingga kedua lengan kromosom tidak sama panjang. 3. Akrosentrik, apabila sentromernya terletak di dekat ujung kromosom sehingga kedua lengan kromosom tampak sangat berbeda, yang satu panjang, yang lainnya pendek. 4. Telosentrik, apabila sentromernya terletak di ujung kromosom sehingga kromosom hanya mempunyai sebuah lengan. Nah, kromosom dalam tubuh manusia dapat dibedakan menjadi 2, yaitu kromosom, autosom, dan gonosom. Nah, kromosom tubuh adalah kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Manusia mempunyai 44 buah, 22 pasang autosom. Gonosom
adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin manusia mempunyai sepasang gonosom, laki-laki mempunyai gonosom XY dan perempuan mempunyai gonosom XX. Jadi bagaimana susunan kromosom laki-laki dan perempuan. Kita lihat selanjutnya sifat yang selanjutnya, yaitu berdasarkan kita lihat beberapa jumlah kromosom penyusun sel tubuh manusia dan sebagainya. Kita lihat di sini dari mulai berdasarkan kegiatan yang kita lakukan, kita mencoba untuk mengamatinya. Di sel tubuh laki-laki 22 AA plus XY atau 44A plus XY. Sel tubuh perempuan 22 AA plus XX atau 44A plus XX. Sel telur 22A plus X. Sel sperma 22A plus X atau 22A plus Y. Yang B, DNA. Suatu molekul DNA sangat panjang dan umumnya terdiri atas ratusan bahkan ribuan gen. DNA dapat membentuk RNA yang berfungsi dalam sintesis protein. DNA terus susun atas banyaknya nukleotida. Setiap nukleotida terdiri atas gula pentosa, gugus fosfor, dan basa nitrogen. Gula pentosa penyusun DNA adalah gula deoksiribosa. Gugus fosfat pada DNA berfungsi sebagai penghubung dua gula pentosa. Basa nitrogen penyusun DNA yaitu adenin dan guanin dari golongan purin serta sitosin dan timin dari golongan pirimidin. DNA merupakan dua rantai polinukleotida yang saling terpilih membentuk tangga tali ganda. Dalam rantai DNA tersebut, sitosin selalu berpasangan dengan guanin dan dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Sementara itu, adenin selalu berpasangan dengan timin dan dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen. Kita lihat, perhatikan gambar struktur DNA di samping. Sama-sama kita simak struktur DNA di samping ini. RNA, ribonucleic acid. Seperti halnya DNA, RNA juga terdiri atas gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosa penyusun RNA adalah gula ribosa. Gugus fosfat pada RNA berfungsi sebagai penghubung 2 gula pentosa. Basa nitrogen penyusun RNA terdiri atas basa purin yang meliputi adenin dan guanin, terdiri atas basa purin, guanin ya, serta basa pirimidin yang meliputi urasil dan sitosin. Pada RNA tidak terdapat basa timin, tetapi digantikan dengan urasil. RNA merupakan rantai tunggal single helix yang fungsinya berkaitan erat dengan sintesis protein. Kita lihat gambar di samping. Untuk gen, di dalam kromosom terdapat substansi genetik yang dapat menentukan sifat individu, yaitu DNA. DNA membawa informasi genetik berupa basa nitrogen. Segmen DNA tertentu akan mengode sifat-sifat tertentu. Segmen DNA tersebut dinamakan gen. Gen berfungsi mengatur proses metabolisme dan menyampaikan informasi genetika dari satu generasi ke generasi berikutnya. Gen terletak dalam lokus kromosom yang tersusun berderet secara linear. Gen-gen yang terletak pada lokus bersesuaian pada pasangan kromosom. Homolog disebut alel. Apabila dalam lokus yang sama terdapat lebih dari satu alel disebut alel ganda. Kita perhatikan gambar yang ada di buku kalian. Yang terakhir,
peranan materi genetik dalam penentuan sifat. Nah, kita telah sama-sama menyimak tadi di atas materi genetik dalam penentuan sifat pada makhluk hidup. Jenis-jenis sifat yang diturunkan makhluk hidup, ada yang tidak tampak dari luar dan ada yang tampak dari luar. Sifat-sifat yang tidak tampak dari luar kita simak di bawah selanjutnya. Terus sifat yang tidak tampak dari luar yang tidak dapat diamati secara langsung disebut namanya genotip. Nah, genotip individu dinyatakan dengan simbol huruf. Setiap huruf mengekspresikan sifat tertentu. Simbol genotip menggunakan huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar menunjukkan sifat dominan, adapun huruf kecil menunjukkan sifat resesif. Contoh simbol genotip sebagai berikut, kita lihat di bawah. Contohnya, di sifat dominan tertentu oleh gen dominan bersifat menutup gen pasangannya. Sebaliknya, sifat resesif ditentukan oleh gen resesif. Gen resesif bersifat ditutup oleh gen pasangannya. Akibatnya, sifat gen resesif tidak akan muncul jika berpasangan dengan gen dominan. Variasi atau bentuk alternatif dari suatu gen. Dalam hal ini, gen dominan dan gen resesif disebut gen resesif akan muncul jika berpasangan dengan gen resesif juga. Nah, sifat yang tampak dari luar ini kita amati secara langsung. Yang tampak dari luar ini disebut namanya fenotip. Nah, fenotip merupakan perpaduan dari genotip dengan lingkungannya. Dua individu yang berfenotip sama belum tentu memiliki genotip yang sama pula. Ada contoh, kalian simak pada manusia, pada hewan, pada tumbuhan. Nah, sifat-sifat seperti lidah yang dapat menggulung, bentuk rambut, dan lesung pipi merupakan sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada keturunannya. Nah, tentu kamu juga ingin mengetahui sifat-sifat apa saja yang diturunkan oleh orang tuamu kepadamu. Nah, tolong kamu tanyakan kepada orang tuamu dan kamu membandingkannya. Sekian materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sudahi dengan ucapan alhamdulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.